hanya untuk menggambarkan saja bagaimana kondisi Islam di Amerika, bagaimana kondisi perpolitikan Amerika Serikat terhadap Islam, dan ini terhadap negara-negara Islam. Kemudian nanti yang terakhir bagaimana impact-nya setelah Joe Biden terpilih sebagai presiden di tahun 2021 ya. Jadi saya memberikan judul materinya ini agak-agak mirip dengan prodi saya, yaitu Asymmetric Tactic Islam dan Amerika Serikat. Mengapa saya kasih judul Asymmetric Tactic? Karena memang selama ini faktanya Islam dan Amerika Serikat itu selalu dalam proses yang ya sedikit akur mungkin ya. Jadi kalau 4 tahun belakangan ini memang nggak pernah akur karena politisinya yaitu Presiden Trump. Tapi memang hal demikian tidak melulu menggambarkan bagaimana paradigma Amerika Serikat seluruhnya terhadap masyarakat Islam maupun negara-negara Islam. Nanti bisa kita tilik lebih lanjut bagaimana kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan bagaimana strategi pertahanan negara Amerika Serikat. Yang pertama saya ingin memberikan gambaran kapan Muslim atau masyarakat Islam pertama kali berada di Amerika Serikat. Nah, memang tidak ada literatur yang cukup kuat ya. Terakhir saya baca ada dari Mr. El Daposito. Beliau mengatakan bahwasannya masyarakat Islam datang ke benua Amerika Serikat itu berbarengan dengan imigran-imigran lainnya, yaitu etnis lainnya. Mereka datang sebagai pekerja di sana. Nah, yaitu kalau dilihat kapan mulainya, menurut penelitian yang disampaikan oleh Esposito sejak abad 18 ya, yaitu dari masyarakat pelosok di Suriah. Mereka berangkat ke sana dengan alasan finansial, di mana pada saat itu Kerajaan Utsmani sudah mulai menurun, kemudian banyak terjadi pengangguran dan faktor-faktor sosiologis lainnya yang ada di Timur Tengah. Sehingga hal ini berdampak pada datangnya imigran-imigran Muslim dari Timur Tengah. Namun, tidak semua imigran Muslim ini tetap menjaga agamanya selama di Amerika, namun juga ada yang akhirnya murtad di sana. Kemudian faktor Perang Dunia Pertama juga membuat adanya imigran Muslim datang ke Amerika Serikat. Dan selanjutnya ada kebijakan-kebijakan di mana kebijakan pemerintah pada saat itu bagi penduduk Islam yang sudah berada di Amerika Serikat boleh membawa saudara atau rekannya untuk ikut berada di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1960 ketika terjadinya konflik yang berkecamuk antara Uni Soviet dengan negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah seperti Afghanistan, Pakistan, dan India, itu juga membuat banyaknya imigran Islam datang ke Amerika Serikat. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok gelombang imigrasi terakhir, yaitu 1967, yang datang ke Amerika dengan agak lebih terhormat. Jadi mereka datang karena konflik di negaranya, namun pendatang ini atau imigran Islam ini datang
di sana menjadi tokoh-tokoh, yaitu ada tokoh pendidikan, ada tokoh agama, yang diantaranya ada kalau dari Pakistan itu Fazlur Rahman, menjadi guru besar di Universitas Chicago. Kemudian ada Syed Hussein Nas dari Iran yang menjadi guru besar di Universitas Washington. Kemudian ada Taha Jamir Fayad Al-Urwani dari Irak yang menjadi Presiden International Institute of Islamic Thought. Nah, imigran-imigran ini datang ke sana pada dasarnya untuk mencari penghidupan yang lebih layak, karena memang sejak pendiriannya Amerika Serikat ini mempromosikan adalah hak asasi manusia. Semua manusia itu adalah setara, equal, seperti itu. Jadi di sana tidak hanya masyarakat Islam di Timur Tengah yang datang, tapi ada dari Eropa Timur, Sub-Sahara, dari Asia, Karibia, dan Amerika Afrika. Nah, kalau Obama itu kan beliau dari etnis Amerika Afrika seperti itu, sehingga menjadi fenomena yang cukup menakjubkan ketika beliau terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, namun pada perjalanannya Amerika Serikat digempur oleh kekerasan-kekerasan di mana ada yang bersifat left wing atau right wing dan Islamis seperti itu. Karena tidak semua orang Amerika atau penduduk Amerika kulit putih senang dengan para imigran. Dan itu terbukti pada pemimpin-pemimpinnya, bahkan ketika mereka sudah menjadi politisi, mereka ada yang cukup dekat dengan masyarakat Muslim, ada bahkan yang memberikan statement-statement yang tidak senang terhadap imigran Muslim yang berada di Amerika Serikat. Tidak hanya kepada orang Muslim, tapi mereka juga ada memberikan kekerasan-kekerasan terhadap baik itu warga Yahudi, Katolik, dan sebagainya. Jadi kalau ditelisik lebih lanjut, tidak hanya warga Muslim yang menjadi minoritas di sana, tapi ada agama-agama lainnya. Namun, mungkin media selama ini cukup menitik beratkan kepada masyarakat Islam seperti itu. Kalau dilihat dari prevalensi masyarakat Islam kepada partai politik yang ada di Amerika Serikat, yaitu Demokrat dan Republik, 66% masyarakat Muslim yang ada di Amerika Serikat itu lebih condong kepada Demokrat. Itu terjadi sejak tahun 2007, kemudian sedikit stabil sampai saat tahun 2017. Namun sebaliknya, kalau dilihat Partai Republik, di mana Partai Republik ini memang terkesan banyak memproduksi kebijakan luar negeri yang tidak berpihak sama sekali atau malah banyak merugikan negara-negara Islam, dan di sana mereka hanya mendapat 13% kepercayaan dari masyarakat Muslim yang ada di Amerika Serikat. Data dari PEW Research Center ya. Nah, selanjutnya, mengapa ada kebencian-kebencian yang ada di Amerika Serikat terhadap masyarakat Muslim? Hal itu muncul momentum yang sangat dominan, yaitu setelah terjadinya 9/11 ya, setelah pesawat yang dibajak menghantam WTC. Nah, pada saat itu kebencian terhadap masyarakat Islam pada umumnya di Amerika Serikat sangat tinggi. Terlebih lagi bukan hanya karena kejadian pembajakan pesawat tersebut, tapi juga bombardir media-media yang terus-menerus menggambarkan bahwasannya Islam itu merupakan agama yang keras, atau negara-negara Islam mereka memproduksi kekerasan atau terorisme seperti itu. Jadi faktor media, baik pemberitaan seperti CNN, BBC, Washington Post, dan sebagainya yang mainstream,
itu sangat berperan besar terhadap meningkatnya Islamofobia di Amerika Serikat. Bentuknya apa dampak dari Islamofobia tersebut? Mereka ya membenci masyarakat Islam yang ada di sana. Yang paling besar yaitu pada perempuan. Tidak hanya karena media, tapi juga kebanyakan kebijakan luar negeri yang diproduksi oleh pemerintah Amerika Serikat itu juga terkesan mendiskriminasi negara-negara Islam seperti invasi ke Irak, invasi ke Afghanistan, dan sebagainya. Dan itu terus-menerus diberitakan di media maupun sosial media, yang akhirnya mereka yang kulit putih ataupun mereka yang terpapar oleh narasi-narasi propaganda media tersebut secara terus-menerus yang menimbulkan hate speech kepada masyarakat Islam di sana. Nah, hal ini bisa kita lihat dari statistik di mana tahun 2001 sangat tinggi serangan-serangan anti-Islam di Amerika Serikat, kemudian sempat menurun dan meningkat lagi ketika ketika Trump terpilih. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana polanya ketika Partai Republik memimpin di tahun 2001, yaitu George Bush Junior, George Walker Bush. Kemudian di tahun 2016 yang terpilih adalah juga dari Partai Republik, yaitu Trump. Ini mungkin nanti kita teliti lebih lanjut lagi bagaimana yang membuktikan bahwasannya memang Partai Republik itu sedikit atau bisa kita bilang memang tidak mesra dengan masyarakat Islam atau negara-negara Islam. Nah, bentuk-bentuk serangan dari dampak Islamofobia itu yaitu yang paling besar itu terhadap perempuan ya. Jadi karena perempuan cukup mudah teridentifikasi sebagai orang Islam yaitu dengan mengenakan jilbab. Nah, banyak kekerasan-kekerasan yang mereka terima, baik itu dengan hate speech, yaitu ujaran kebencian, ada diskriminasi dalam di sekolah, yang paling sedih yaitu ada kekerasan seksual, dan sebagainya. Dan ini terus meningkat semenjak paling besar, paling kelihatan atau paling terekspos ketika Donald Trump ya. Bahkan beliau cukup tegas untuk melarang imigran Islam datang ke Amerika Serikat. Nah, namun sebenarnya kalau kita lihat kan selama ini Donald Trump atau banyak politisi yang ada di Amerika Serikat itu mengidentifikasikan Islam sebagai pelaku domestik teroris atau pelaku aksi terorisme di tanah Amerika Serikat itu. Padahal datanya memang tidak cukup besar kalau kelompok Islam sebagai pelaku teror di Amerika Serikat. Namun yang besar itu adalah white supremacy. Jadi di mana masyarakat kulit putih yang berada di Amerika Serikat itu mereka yang banyak melakukan teror terhadap baik itu pemerintah, baik itu masyarakat Islam dan sebagainya. Kemudian ya memang dampaknya bagi masyarakat Islam yang sudah lama tinggal di sana juga memberikan reaksi-reaksi yang serupa ketika invasi Amerika Serikat ke Irak, Afghanistan dan sebagainya. Itu juga mereka memberikan perlawanan serupa dengan melakukan aksi teror di Amerika Serikat di dalam negerinya. Nah, mereka bisa jadi yang pernah melakukan pelatihan militer maupun bahkan yang tidak pernah mendapat pelatihan militer. Nah, di sini bisa kita lihat imigran paling besar yang berada di Amerika Serikat itu yang di ban yaitu Somalia, kemudian ada Yaman, Irak. Nah, mereka ini memang ada sebagian masuk ke Amerika Serikat secara ilegal, ada yang menjadi pengungsi, ada bahkan memang yang saya ceritakan pertama tadi, yaitu mereka yang sudah sejak lama berada di Amerika Serikat.
Kalau dilihat aksi teror pada periode-periode presiden, memang yang paling besar itu ketika George Bush Junior, yaitu rentan 2002 sampai 2008, kemudian perlahan menurun. Nah, namun momentum pembajakan pesawat yang menghantam gedung WTC tersebut menjadi kambing hitam bagi penduduk Islam yang ada di Amerika Serikat maupun masyarakat Islam dunia. Karena dengan itu pemerintah Amerika Serikat, baik itu politisi maupun birokratnya, memproklamirkan global war on terror. Jadi dimanapun ada aksi teror, mereka ada di sana untuk membasmi seperti itu. Bahkan mereka kalau bisa jangan sampai aksi ancaman teror tersebut datang atau tiba di tanah airnya Amerika Serikat. Jadi mereka lebih duluan mencegah. Makanya banyak tentara-tentara Amerika Serikat itu dideploy, ditempatkan di luar teritorinya Amerika Serikat karena apa? Karena kebijakan luar negerinya adalah mencegah adanya aksi teror di Amerika Serikat pada negara-negara yang berkepentingan terhadap Amerika Serikat maupun terhadap aliansi-aliansi Amerika Serikat. Nah, kalau dilihat secara apa ya ini namanya? Secara kepemimpinan politisi yang ada di Amerika Serikat, yaitu dari Partai Republik dan Partai Demokrat, memang kalau bisa kita bilang negara Amerika Serikat sangat banyak terlibat dari pada perang-perang yang ada di dunia ya, baik itu dari perang dingin. Perang dingin itu banyak bab-babnya, ada perang yang di front Rusia, ada perang di front Korea Utara, perang di front Vietnam dan sebagainya. Dan itu ketika Amerika Serikat ingin mengalahkan dominasi komunis di dunia, mereka tidak sungkan-sungkan mengajak kerjasama negara-negara Islam untuk menjadi prajurit untuk ikut membela atau ikut operasi bersama melawan Uni Soviet. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana Amerika Serikat memberikan pelatihan militer, memberikan ajaran-ajaran pemberontakan kepada negara Afghanistan, yang di mana di sana ada Osama bin Laden dan teman-temannya untuk mengalahkan dominasi Uni Soviet di sana. Sehingga mau tidak mau Amerika Serikat harus menerima mereka yang telah dilatih untuk menjadi pemberontak di negara-negaranya, menjadi pelaku-pelaku teror yang mengganggu kebijakan luar negeri Amerika Serikat sendiri. Nah, bentuk-bentuk taktik Amerika Serikat sebenarnya dalam berkonflik dengan negara-negara Islam itu tidak lain yakni untuk mengamankan sumber daya alam. Jadi mengapa Amerika Serikat terus berada pada konflik atau perang-perang di negara-negara Islam baik itu Timur Tengah, menjaga dominasinya sebagai negara superpower, yaitu juga untuk mengamankan sumber daya minyak seperti itu. Nah, yang parahnya adalah banyak negara-negara produksi minyak ini adalah merupakan negara-negara Islam. Nah, sehingga Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk mengamankan produksi minyak tersebut. Bagi siapa yang ingin bekerja sama, misalnya seperti Arab Saudi ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat, jadi aman. Jadi mereka punya kerjasama. Tapi bagi negara-negara yang kekeh tidak ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat, ya akhirnya muncullah tuduhan-tuduhan adanya senjata pemusnah massal, kemudian diaktifkan kembali pemberontakan yang pernah mereka latih untuk melawan rezim-rezimnya mereka dan sebagainya. Sehingga banyak kita lihat pemerintah Amerika Serikat itu sengaja memainkan proksi-proksinya di negara-negara Islam untuk mendelegitimasi pemimpin-pemimpin
yang tidak mau bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ini terbukti ketika Arab Spring, mereka pernah bekerja sama dengan rezim-rezim negara tersebut, namun ketika rezim negara tersebut tidak lagi berpihak kepada Amerika Serikat, mereka memberikan propaganda buruk kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya sendiri yang meruntuhkan rezim-rezimnya. Itu masuk kepada propaganda media, yaitu ada cyber operation, kemudian juga ada aksi-aksi teror seperti itu. Nah, ini mungkin nanti lebih dalam lagi bisa dijelaskan oleh pembicara nomor 2, namun saya sedikit menggambarkan bahwasannya apa kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah itu, yaitu yang saya ceritakan tadi, adanya untuk mengamankan akses minyak, kemudian mereka harus mengamankan negara Israel, di mana presiden mereka yaitu Mr. Truman pada waktu itu di tahun 19 Cek. Baik, apakah Bang Taufik tersambung? Sepertinya ada kendala ya. Baik, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya ada sedikit kendala di beliau. peluang Iya. atau kebebasan. Halo? Iya, sudah tersambung. Oke. Tadi sempat terputus sudah. Sampai mana ya tadi ya? Maaf. Tadi sampai Oke. ya. Amerika Timur Tengah ini ya? Iya, betul. Nah, yang terakhir adalah kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah untuk menghadapi gerakan Islam ekstrim yang dianggap mereka sebagai kelompok teror seperti itu. Jadi baik itu untuk menghancurkan Al-Qaeda, ISIS, kemudian kelompok-kelompok Islam, gerakan yang di luar negara seperti itu. Dan Amerika cukup yakin untuk dapat mengalahkan gerakan Islam ekstremis yang ada di Timur Tengah. Berapa menit lagi moderator? Masih kurang lebih 12 menit lagi, Bang. Oke. Ya, masih cukup lama. Nah, kenapa yang saya bicarakan tadi kebanyakan pada konflik, perang, seperti itu ya. Karena tidak jauh-jauh memang tujuan strategi pertahanan nasionalnya Amerika Serikat itu memang tidak jauh-jauh dari konflik pasti. Karena mereka harus mengamankan wilayah-wilayah vital mereka atau negara-negara aliansi. Nah, salah satu tujuan pertahanannya Amerika Serikat yang paling prioritas tahun 2018 adalah berkompetisi strategis dengan China dan Rusia. Nah, ini memang mungkin Rusia sudah tidak terlalu besar lagi potensi kompetisinya kepada Amerika Serikat, namun Amerika Serikat saat ini sangat takut dengan kebangkitan kekuatan militer China seperti itu. Bahkan dominasi pangkalan-pangkalan militer strategis China terus mendekat ingin menandingi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, dan itu membuat Amerika Serikat cukup gentar ya, seperti itu, punya efek deterrent seperti itu. Jadi selain dia harus menghadapi Rusia, kalau dulu perang dingin kan hanya Rusia yang bisa dihadapi. Namun sekarang Rusia ada dan Cina juga seperti itu. Kemudian tujuan pertahanannya selain Rusia dan Cina juga mereka
harus memainkan politik luar negerinya yang strategis dengan pemimpin Iran dan Korea Utara. Hal ini menyangkut dengan kepemilikan senjata nuklir yang ada di Korea Utara maupun di Iran, dan Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk mempengaruhi pemimpin yang ada di Iran maupun di Korea Utara untuk tidak melanjutkan pengayaan uranium kepada senjata nuklir yang ke arah senjata nuklir. Yang ketiga adalah bagaimana mereka mengalahkan ancaman teror di dunia. Nah, hal ini mereka tidak menunggu ancaman teror itu datang ke Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita seperti Indonesia, kebanyakan ancaman teror itu adanya di dalam negeri. Bahkan kita tidak memperdulikan adanya ancaman teror dari luar negeri yang datang. Namun Amerika Serikat sangat takut semenjak adanya peristiwa 11 September tersebut, sehingga mereka mendeploy tentara-tentaranya di negara-negara yang mereka anggap produsen teroris seperti itu. Yang mereka anggap produsen teroris seperti Afghanistan, Iran, Irak seperti itu. Kemudian ada Palestina, Syria, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Mereka terus mendekati pemimpin-pemimpin yang ada di negara tersebut, mendekati mengobok-ngobok atau mencoba untuk mengambil dominasi politik yang ada di negara Irak, Afghanistan seperti itu, untuk mereka berpihak kepada Amerika Serikat. Jadi bagaimanapun ceritanya, siapapun pemimpin yang ada di negara Timur Tengah itu, jika tidak berpihak kepada Amerika Serikat, maka Amerika Serikat berkepentingan untuk melakukan intervensi, baik itu operasi militer, operasi intelijen, dan sebagainya, sehingga pemimpinnya tersebut mau bekerja sama dengan Amerika Serikat. Nah, bagaimana setelah terpilihnya Biden? Jadi memang beberapa literatur yang saya baca, semenjak pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Trump, sangat banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Presiden Trump terhadap masyarakat Muslim yang ada di Amerika Serikat, di mana ada mereka tidak membolehkan negara-negara yang dianggap teroris untuk datang ke Amerika Serikat, kemudian tidak adilnya perlakuan terhadap masyarakat Muslim yang ada di dalam negeri Amerika Serikat, baik itu di bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun kepada tidak ada kerjasamanya kepada tokoh-tokoh Islam yang ada di Amerika Serikat. Nah, ketika Biden ingin kampanye, ketika Biden berkampanye dan dia ingin meraup suara-suara dari kelompok Islam, memang selama ini Demokrat terkesan agak harmonis dengan masyarakat Islam di Amerika Serikat, sehingga kebijakan Biden itu tidak jauh seperti kebijakan Obama. Nah, yang pertama dia harus menggagalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada Islam yang dikeluarkan oleh Presiden Trump, yaitu mereformasi sistem imigrasi, kemudian dia juga memberikan kepercayaan kepada kelompok-kelompok atau masyarakat Islam untuk menjadi administrator di pemerintahannya. Jadi di White House tersebut nanti ada beberapa elemen atau beberapa posisi yang dijabat oleh masyarakat yang beragama Islam seperti itu. Kemudian Biden juga ingin menghormati tokoh-tokoh Islam yang ada di Amerika Serikat agar terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat Islam dengan pemerintah Amerika Serikat pada era Biden tersebut. Nah, yang terakhir adalah Biden juga ingin memberikan proteksi konstitusional, berarti dia juga ingin mengeluarkan kebijakan yang diundang-undangkan
untuk tidak mendiskriminasi kelompok Islam yang ada di Amerika Serikat. Jadi memang ini agak sulit karena apa? Belum tentu semua janji kampanye Biden ini akan terlaksana karena ketika Pilpres yang lalu ini pemilih Trump masih cukup banyak juga. Jadi Biden itu menangnya tidak jauh beda suaranya, sehingga masih banyak politisi atau kelompok-kelompok yang harus dihadapi Biden jika ingin menjalin hubungan harmonis dengan kelompok Islam yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini ada kebijakan luar negeri Biden, di mana salah satu yang saya highlight adalah End Forever Wars. Cuman ini kontradiktif dengan yang ada pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ya. Jadi kan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tadi adalah mereka harus menjaga Israel, kemudian mereka harus menjaga ladang minyaknya, mereka harus mencegah aksi teror di negara-negara yang beraliansi dengan mereka. Sejauh negara-negara yang beraliansi dengan mereka, sejauh negara-negara yang ada produksi minyak yang bekerja sama dengan Amerika Serikat, itu cukup susah untuk mengakhiri perang. Ya. Jadi kebijakan luar negeri ini memang sebuah janji, namun apakah ini bisa terwujud? Nah, itu kita lihat nanti seperti itu. Namun seperti yang sudah-sudah, baik itu mereka dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, mereka berjanji untuk mengakhiri perang, namun tidak serta-merta langsung berakhir seperti itu, hingga akhir masa kepemimpinannya. Hal ini terbukti ketika Barack Obama ingin menutup Guantanamo Bay. Beliau berjanji ingin menutup Guantanamo Bay, yaitu penjara. Namun satu sisi birokrat Amerika Serikat tidak memberikan izin. Jadi Amerika Serikat itu agak unik ya. Kalau kita kan siapapun presidennya, administratornya atau birokratnya itu ya orang-orangnya sendiri dan akhirnya mendukung penuh kebijakan presiden seperti itu ya. Tapi di Amerika Serikat siapapun presidennya, politisi itu kan datang dan pergi seperti itu. Tapi birokrat Amerika Serikat cukup kuat menjalankan pemerintahannya. Jadi siapapun presidennya, mereka sudah punya think tank, sudah punya GBHN-nya yang memang tidak boleh diganggu oleh politisi siapapun, karena itu konsensus seperti itu. Nah, namun memang ada nanti kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh politisi, yaitu presiden, yang diutarakan ketika janji kampanye, namun butuh proses yang cukup lama, yang lobby yang cukup kuat di Senat untuk bisa menggolkan seperti itu. Kemudian ini ada kebijakan luar negeri Restore Our Moral Leadership. Memang selama ini, selama Trump menjadi presiden, memang terkesan kepemimpinan moralnya agak sedikit berbeda dengan pemimpin Amerika Serikat sebelumnya. Nah, sehingga Biden mungkin perlu memberikan citra-citra positif kembali, yaitu bagaimana citra selama ini Amerika Serikat sebagai negara demokrasi yang cukup kuat, mengagung-agungkan HAM dan sebagainya. Nah, itu merupakan tanggung jawab Biden untuk melakukan restore moral leadership-nya. Kemudian ada membuat komitmen baru karena terhadap kontrol senjata, yaitu di sini yang paling signifikan adalah senjata nuklir, di mana selama Presiden Trump berkuasa tidak ada perjanjian yang cukup kooperatif atau untuk menghalangi pengayaan senjata nuklir baik di Iran maupun di Korea Utara. Jadi tidak ada komitmen yang serius seperti itu. Bahkan tidak ada resolusi-resolusi yang membuat Iran dan Korea Utara itu menghentikan pengayaan uraniumnya, pengayaan senjata nuklirnya. Sehingga Biden ingin melakukan
kesepakatan kembali terhadap pemimpin-pemimpin baik di Iran maupun di Korea Utara. Terakhir adalah memberikan citra positif kembali kepada aliansi-aliansinya Amerika Serikat. Kalau di Timur Tengah ada Arab Saudi seperti itu. Kemudian kalau di wilayah Asia Tenggara ada Filipina, kemudian ada Australia. Kalau di Semenanjung ada Jepang. Gitu. Dan karena selama Trump berkuasa, pemerintahan Trump sangat sulit diprediksi, jadi unpredictable. Karena Trump itu mengeluarkan kebijakan bukan melalui surat terdahulu, tapi melalui tweet dulu, baru nanti dia lapor ke pemerintahnya gitu. Jadi dia nge-tweet dulu, buat kebijakan, nge-tweet dulu, kemudian baru lapor ke pemerintahnya atau kepada birokratnya gitu. Jadi ini yang agak membingungkan para aliansi-aliansi Amerika Serikat yang ada di seluruh dunia gitu. Sehingga kebijakannya sangat susah diprediksi. Padahal Amerika Serikat sangat terbuka terhadap kebijakan strategisnya, namun cukup tertutup untuk kebijakan operasional taktisnya seperti itu. Saya kira mungkin sudah habis ya kayaknya. Saya kira ini mungkin pamungkasnya, bahwasannya Biden ini adalah Presiden Amerika Serikat tertua ya. Jadi dia terpilih di umur yang cukup tua, dan di mana negara-negara lain itu mengagung-agungkan milenial, apalagi negara kita ya, mengagung-agungkan milenial menjadi pemimpin, tapi Amerika Serikat saat ini memilih pemimpin yang cukup senior. Jadi kemudian Amerika Serikat juga masih merupakan negara superpower yang saat ini diberikan tanggung jawab kepada Biden untuk memberikan citra positifnya kembali kepada negara-negara lawannya seperti Rusia dan Cina. Cukup sekian, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa kita diskusi lebih dalam. Mungkin banyak kesalahan yang saya utarakan itu dari saya, tapi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Taufik Akbar ya. Menarik banget tadi yang disampaikan ilmunya kepada kita, seperti dimulai dari migrasi Islam di Amerika gitu ya. Kemudian sampai kepada bagaimana kemudian dampak dan terutama kepada perempuan gitu, karena simbol hijabnya itu sangat terlihat begitu. Dan juga kepada Joe Biden yang memberikan kebijakan untuk membuat UU yang tidak diskriminatif gitu terhadap kelompok Islam. Baik, tadi kita sudah mendengarkan dari Bang Taufik Akbar. Kita langsung saja beralih kepada pembicara kedua yang tidak kalah menarik juga bahasannya. Ada Bang Gilang Lukman. Kepada Bang Gilang, apakah sudah terhubung? Halo, saya di sini. Oh ya, baik, langsung saja kepada Bang Gilang saya persilahkan. Baik, share screen. Baik. Sudah full screen ya harusnya ya? Sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, terima kasih teman-teman UNS ya yang sudah memberikan kehormatan mengundang saya untuk mengisi kajian pada sore hari di Indonesia pada hari ini. Saya sebagai pembicara kedua ditugaskan untuk membahas tentang isu yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu qadhiyah Filistin, permasalahan Palestina ya. Jadi yang tentu sangat erat kaitannya dengan perpolitikan di Amerika, dan yang dalam konteks ini, konteks kontemporer hari ini, nanti akan diampu oleh presiden terpilih yaitu Joe Biden. Saya mau awali dengan disclaimer dulu ya. Saya punya 3 disclaimer nih.
Yang pertama, this will not be a very academic presentation. Ya, jadi saya agak malu sebenarnya ngelihat presentasi dari saudara pembicara yang sebelumnya. Ini anggap saja sebagai lebih sharing ya, informasi-informasi yang saya rasa menarik buat teman-teman. Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan validitasnya, cuman memang formatnya nggak terlalu akademik. Yang kedua, buat teman-teman mungkin dari UNS yang pernah menghadiri seminar-seminar yang saya narasumberi, saya juga mohon maaf kalau ada banyak slide yang saya agak ulang, walaupun tentu informasinya saya desain untuk relevan dengan topik yang ditugaskan pada hari ini. Dan yang ketiga, saya minta maaf kalau nanti agak campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, saya mulai dulu ya. Oh, saya perkenalan dulu kali ya. Saya udah dikenalin sih, cuman biar enak saya perkenalan dulu lagi sedikit. Nama saya Gilang, saya umurnya 23 tahun, jadi bisa menyesuaikan, yang mau manggil Bang, yang nggak mau sesuai umurnya silahkan. Saya sekarang sedang mengampu studi program studi Timur Tengah Modern di Universitas Oxford, Master of Philosophy, ambil bahasa spesifikasi bahasanya bahasa Arab dan bahasa Ibrani, minat risetnya tentang Israel Palestina. Saya di sini saya juga diamanahi ya sekarang menjadi kepala biro riset dari Haifa Institute, sebuah semacam wadah pemikir dan juga platform media tentang isu Israel Palestina dari kacamata kritis dan multidisipliner di Indonesia, yang nanti kalau saya bahas sedikit nanti kalian di akhir. Baik, langsung saja. Let's begin with the obvious. Rasanya sudah bukan menjadi perdebatan ya, bahwa memang hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel itu sangat dekat, ya, sangat-sangat dekat sekali. Dan ini nanti akan berdampak terhadap sikapnya pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, baik hari ini maupun beberapa dekade ke belakang selama sejarah Amerika ya, terutama juga memang spesifiknya dengan keberadaan Israel yang semenjak tahun 48 hingga hari ini. Kalau kita lihat hari ini saya di sini ada chart negara-negara yang menerima bantuan luar negeri dari Amerika Serikat. Right? Bisa dilihat hampir semuanya itu warna merah. Ya. Warna merah itu berarti GDP per kapitanya itu rendah. Ya. Dari 800-an sampai ya pink ini nyampe 20.000 lah. Mayoritas itu merah. Jadi beneran ngebantu negara yang membutuhkan bantuan lah, kira-kira seperti itu. Indonesia ini besar, petanya itu melambangkan seberapa besar ia mendapat. Jadi Indonesia di sini nggak terlalu gede ya petanya, karena cuma dapat sekian ratus juta miliar, dan sebagainya. Bisa dilihat yang paling besar ini Israel. Dan Israel warnanya warna biru, menunjukkan bahwa Israel itu GDP per kapitanya sangat besar sebenarnya. And yet Amerika menggelontorkan dananya begitu banyak dibandingkan negara-negara yang lebih membutuhkan itu kepada Israel. Kalau teman-teman secara teliti lihat ada lagi negara warna biru, yaitu Polandia ya. Ini kecil banget ini Polandia. Dan mungkin dalam konteks memang perang dingin ya dahulu kan, dan juga dalam konteks NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara, yang sehingga butuh Amerika untuk mempertahankan Polandia dari pengaruhnya Rusia. Namun on the whole biasanya dibantu oleh negara-negara miskin, namun khusus kita di Israel di situ sangat dibantu seakan-akan hampir unconditional. Kenapa demikian? Itu kan pertanyaannya. Kalau teman-teman yang mempelajari hubungan internasional pasti kenal ya beberapa teori-teori yang paling mainstream di disiplin hubungan internasional. Saya sendiri juga dulu sarjana hubungan internasional di Jepang di Universitas Ritsumeikan. It is clear bahwa teori yang paling dominan itu disebut dengan teori realisme, ya, teori realisme, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara itu at the end of the day akan didikte oleh kepentingan nasional, oleh real politik yang biasanya itu mencakup dua aspek ya, aspek militer dan aspek ekonomi. Bagaimana sebuah kebijakan militer itu dapat memaksimalkan kepentingan nasional dari aspek militer dan ekonomi tersebut. Bisa dikatakan kita bisa membuat sebuah argumen yang kuat bahwa iya, Amerika Serikat itu
benar-benar dekat dengan Israel karena dengan kedekatannya itu Amerika Serikat diuntungkan secara ekonomi dan militer dan politik. Misal teman-teman bisa berargumen bahwa pada masa Perang Dingin gitu kan, negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah itu sangat dekat dengan Uni Soviet begitu. Maka jika Amerika Serikat ingin mempertahankan Timur Tengah dari dominasi komunis, ya secara logis harus ngebantu Israel. Ya kan? Atau teman-teman bisa berargumen dalam konteks kontemporer hari ini dengan banyaknya aksi terorisme yang menarget ya kan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, Israel termasuk yang paling memiliki teknologi dan pengalaman yang dianggap profesional dalam melawan terorisme ya. Jadi seperti intelijennya Mossad, Shin Bet itu dianggap sangat profesional dan bisa dijadikan partner untuk kepentingan Amerika. Tapi nanti akan saya demonstrasikan bahwa it's not always been the case, bahwa ada masa-masa di mana justru kita bisa berargumen juga bahwa dengan terlalu ngebantu Israel, dengan terlalu buta-butaan mendukung Israel itu justru Amerika Serikat membahayakan dirinya sendiri gitu. Karena ada persepsi bahwa Amerika Serikat ngebantu Israel dan Israel tidak disenangi oleh tetangga-tetangganya, muncullah gitu ya gerakan-gerakan militer ya kan yang menyerang Amerika karena nggak suka Amerika ini ikut campur dengan urusan dunia Islam yaitu di Palestina ya, tanah terutama Al-Aqsa yaitu tempat tersuci ketiga dalam agama Islam. Maka saya ingin berargumen bahwa meski saya setuju bahwa ada banyak kepentingan strategis dalam mendukung Israel, nanti saya rasa akarnya itu memang banyak argumen yang lebih social konstruktivis gitu, argumen yang lebih ke bahwa kami Amerika dan Israel itu sama-sama memiliki prinsip-prinsip hidup yang sama, begitu kan, seperti demokrasi. Ini sangat sering diulang. Jadi meskipun apapun ceritanya ya Israel itu adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah gitu. Ini tentu bisa diperdebatkan ya. Namun tentu buat khalayak Amerika Serikat ini menjadi jualan politik yang sangat mudah untuk dilakukan dan diterima gitu. Ya dilihat saja di Mesir, di Arab Saudi, semuanya itu sistem yang mungkin monarki atau diktatoral. Israel tampak seakan-akan sebagai oase di tengah gurun kezoliman, kediktatoran dan juga represi begitu. Namun tentunya ini sebuah ilusi begitu ya. Walaupun setiap 4 tahun sekali gitu kan di Israel ada pemilu dan sebagainya, namun ada sekian juta, ada 4 juta hingga 5 juta orang Palestina yang hidup di bawah pendudukan militer Israel yang tidak dibolehkan untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi yang katanya menjadi alasan ya kenapa ia begitu didukung oleh Amerika dan negara Barat secara umum. Bicara tentang ini ya momen-momen di mana Israel justru malah jadi bikin Amerika kesel atau malah jadi membahayakan kepentingan Amerika di regional Timur Tengah, saya mau ngangkat 2 episode sejarah ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa mungkin hari ini kita melihat bahwa Amerika dan Israel itu begitu dekat, tapi it's not always been the case, bahwa ada masa-masa di mana dukungan Amerika terhadap Israel itu tidak non-kondisional sekarang gitu, tidak sebucin sekarang istilahnya. Bucin itu artinya kayak kamu ngasih segalanya tanpa kayak seakan-akan expecting something in return. Episode pertama tentunya adalah serangan peristiwa invasi Suez tahun 56. Long story short, ceritanya di situ adalah Mesir di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser memutuskan untuk menasionalisasi terusan Suez ya, yang merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat strategis yang dahulu itu sangat dikontrol oleh Inggris dan Prancis. Namun Nasser memutuskan untuk menasionalisasi, tentu Prancis dan Inggris tidak senang. Akhirnya pun kedua negara tersebut berkoalisi dengan Israel untuk menyerang Mesir. America was not very happy about it because
Mesir pada saat itu tuh sangat dekat dengan Soviet, ya, sangat dekat dengan Soviet, dan bahkan Soviet sudah mengancam untuk menyalakan arsenal atau stok nuklirnya untuk membela Mesir jika perlu, gitu. Dan tentu Amerika Serikat sangat marah ya, kayak barusan gitu ya Perang Dunia Kedua gitu, sedang mencoba menciptakan stabilitas global, terus muncul permasalahan ini. Akhirnya Amerika Serikat mengeluarkan ultimatum kepada 3 negara sahabatnya ya, bisa dibilang Prancis, Inggris, dan Israel. Akhirnya pun mereka mundur dari Mesir. Itu episode pertama. Episode kedua ada di tahun 73 di peristiwa Perang Yom Kippur, di mana Israel itu diserang secara mendadak oleh Suriah dan Mesir. Pada Yom Kippur itu adalah bahkan satu-satunya hari suci Yahudi yang paling penting gitu ya dalam kalender Yahudi. Dan itu Israel dalam keadaan yang begitu terdesak gitu ya. Hingga nantinya Amerika Serikat kebantu Israel dengan bantuan senjata lewat pesawat. Jadi diterbangkan gitu lewat pesawat. Namanya peristiwa Airlift ya. Peristiwa Airlift tahun 73, dan akhirnya Israel bisa membela dirinya. Ini menunjukkan bahwa Israel itu tanpa andai kata nggak dibantu Amerika itu bisa habis dengan cepat gitu ya. Cuman Amerika Serikat memutuskan untuk membantu tersebut, dan pasca peristiwa 73 nanti hampir setiap presiden itu berkomitmen untuk menjaga keamanan Israel agar peristiwa Yom Kippur tadi tidak terjadi. Nah, singkat cerita nih, kita nggak bisa ngebahas Biden dan kebijakan terhadap Israel Palestina tanpa membahas presiden sebelumnya, yaitu Presiden Donald Trump, yang menurut beberapa analis itu dideskripsikan sebagai the most pro-Israel president in American history. Ini bisa diperdebat, ada yang bilang Truman lah presiden yang paling pro-Israel, ada yang bilang presiden lain, cuman kita bisa lihat lah seenggaknya dalam konteks beberapa tahun ke belakang dia memang sangat-sangat pro-Israel. Kayaknya saya nggak bisa buat daftar lengkapnya ya, apa aja sih kebijakan Trump yang sangat-sangat pro-Israel. Saya paling bisa sebut beberapa yang I think it's quite obvious untuk kita semua, seperti memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, which by the way, saya ingat banget pada tahun 2017, itu saya ngebaca artikel bahwa andai kata Amerika Serikat nekat memindahkan kedutaan besar tersebut, akan terjadi intifadah ketiga gitu, intifadah ketiga yang sampai sekarang tidak terjadi gitu ya. Jadi basically Trump did a lot of the unthinkable, sesuatu yang dahulu tuh udah di luar batas yang bisa ditoleransi lah dalam perpolitikan Amerika, dan pada saat itu dianggap bahwa dengan melakukan tersebut maka akan terjadi peristiwa maha dahsyat atau konflik yang berkobar di Timur Tengah gara-gara aksi-aksi tersebut. Namun ternyata akan itu hal-hal yang normal begitu ya. Jadi ini cukup berbahaya. Nanti saya akan membahas tentang sebuah konsep politik namanya Overton window yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Nah, salah satu aspek yang juga menjadi semakin terlihat ya dalam konteks kehadiran Trump di perpolitikan Amerika adalah semakin menguatnya lobby Kristen, lobby pro-Israel Kristen di Amerika dalam membentuk kebijakan-kebijakan di Timur Tengah. Dan ini kalau dahulu itu kan pasti teman-teman pernah dengar ya, namanya AIPAC ya. I think was American Israel Public Affairs Committee. Itu organisasi lobby yang didominasi orang Yahudi ya, dan tentunya punya kecenderungan yang sangat kuat untuk mendukung Israel. Namun hari ini organisasi lobby Israel yang paling besar itu bukan AIPAC lagi, namun justru CUFI, Christians United for Israel, yang dipimpin oleh orang ini ya, yang di sebelah kanan ini disebut dengan Pastor John Hagee, seorang pastor evangelikal atau dalam istilah bahasa Indonesia Injili ya, sekte Injili yang sangat-sangat pro-Israel. Jadi we see this development, and rasanya dinamika kekuatan lobby Kristen akan banyak ada efeknya gitu ya di kepresidenan Joe Biden yang mendatang.
ini sedikit sedikit gambaran ya secara statistik. Memang ini ditanya ya, apakah Donald Trump itu terlalu mendukung Israel gitu ya? Apakah terlalu mendukung Israel? Apakah dukungannya itu udah pas gitu? Menariknya adalah orang Yahudi, sebentar, ini Jewish, itu dia orang Jewish itu cukup even ya antara Israel sama dia bilang bahwa 47% yang bilang bahwa posisinya terhadap Israel Palestina itu udah tepat. Namun jika kita lihat di kalangan Protestan, terutama evangelikal, itu jumlahnya sangat besar ya, 72% yang mendukung bahwa ya kebijakan ekstrimnya Trump itu udah tepat gitu. Jadi cukup menarik gitu ya, bahwa asumsi di Indonesia gitu kan bahwa Zionis itu Yahudi, yang paling radikal Zionis itu Yahudi. Namun kalau di Amerika Serikat semakin sekarang lebih ke kalangan Kristennya. Ini nggak terlalu ini sih, sampingan aja. Saya mau nunjukin beberapa, kalau dalam konteks Kristen itu argumen-argumen yang sering dibawa oleh pastor-pastor Injili, seperti contoh ini ada di Perjanjian Lama. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Jadi konsep bahwa bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel sebagai bangsa yang terpilih, umat yang terpilih, yang perlu didukung, itu sangat kuat di Perjanjian Lama, dan ini sangat dibandingkan dengan sekte-sekte Kristen lain itu cenderung dominan di kalangan Injili. Di Perjanjian Lama juga ada beberapa ayat mengenai bahwa Tuhan akan membawa Bani Israel pulang di Yerusalem gitu kan, atau Zion. Ada juga ayat yang paling eksplisit itu memang ini ya, yang di sini. Jadi aku, yaitu Tuhan, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Bani Israel, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bakal sering banget ya di kalangan orang Amerika tuh bilang bahwa kita nggak boleh mengkritik Israel gitu. Karena menurut kitab Perjanjian Lama, ya kan, orang-orang yang mengutuk Bani Israel itu akan dikutuk Tuhan, dan orang-orang yang memberkati Bani Israel akan diberkati Tuhan. Tentunya ini menarik ya, bahwa Bani Israel, yaitu sebuah bangsa yang ada di masa lalu, itu seakan-akan disamaratakan dengan negara Israel yang tentunya sangat berbeda dengan Bani Israel pada masa itu. Nah, bicara tentang Biden yang background-nya itu dari Partai Demokrat, yang memang saya setuju bahwa punya kecenderungan yang lebih, let's say, pro-Palestine, atau nggak terlalu hostile terhadap umat Islam, ya kan. Kalau dalam konteks Palestina, seenggaknya itu ada beberapa poin ya, kayak contoh, seenggaknya beberapa ketika masa kampanye presiden itu ada beberapa orang Demokrat, presidential nominee-nya, yang tidak hadir di konferensi AIPAC. Padahal sebelum-sebelumnya itu wajiblah orang Demokrat ataupun orang Republikan untuk hadir di konferensi tahunannya AIPAC. Tapi beberapa dari Demokrat tidak. Terus juga di kalangan Demokrat itu dukungan terhadap boykot produk Israel itu cukup besar, ya kan, walaupun nggak semuanya ya. Terus udah bukan tabu lagi lah kira-kira mengangkat isu-isu tentang Palestina, yang padahal mungkin beberapa tahun lalu tuh nggak terpikirkan gitu. Cuman sayangnya adalah kalaupun Biden itu menginvalidasi kebijakan-kebijakan ekstrimnya Trump gitu kan. Seperti contoh, Trump itu kan menutup perwakilan PLO di Washington. Trump itu juga cenderung pro aneksasi gitu kan. Bahkan juga mengakui aneksasi Israel terhadap dataran tinggi Golan di sebelah utara Israel yang sebenarnya milik Suriah, dan juga bahkan memotong bantuan kepada PBB untuk Palestinian refugees, atau
pengungsi-pengungsi Palestina. Kalaupun begitu ya Biden mengembalikan sesuatu yang telah hal-hal buruk yang istilahnya memutarbalikkan hal-hal buruk yang dilakukan Trump. Namun yang kita punya ya jadinya back to business as usual gitu loh. Jadi tentunya akan lebih baik daripada Trump, tapi ya sama-sama aja gitu loh dengan masa-masa presiden sebelumnya yang udah jatuhnya default position-nya udah sangat pro Israel dan juga terhadap Palestina itu sangat antipati begitu. So it's a bit sad, I think. Yang saya maksud dengan business as usual gitu ya. Ini meme ya yang agak kocak sih. Jadi kan sering banget dibilang bahwa banyak banget orang yang milih Biden itu bukan karena suka Biden, tapi karena nggak suka Trump aja gitu. They say, ya Trump tuh buruk, Biden tuh buruk, tapi we have to choose the lesser evil gitu kan. Kita harus memilih kejahatan yang nggak terlalu parah lah kira-kira, dan itu Biden. Terus kata kata kartun ini, they say the next bombs will be sent by Biden, really makes you feel like they choose the lesser evil. So it's basically the same thing. They still send you the bombs, tapi kayak banyak orang yang ngerasa udah senang gitu, udah bahagia Biden menang karena kesannya dia lebih baik, padahal banyak juga kebijakan-kebijakannya yang jadinya kembali ke posisi default yang sudah sebenarnya nggak bisa ditoleransi ya, terutama dalam isu Israel Palestina dari perspektif Islam. Yang saya maksud ya dengan back to normal itu adalah paradigma Biden untuk mengembalikan lagi yang disebut dengan paradigma perjanjian Oslo, ya, paradigma perjanjian Oslo. Jadi kan kalau Indonesia atau Amerika Serikat sebelum Biden dan juga komunitas internasional secara umum itu mendukung apa yang disebut dengan two-state solution atau solusi dua negara, bahwa perdamaian akan tercapai ketika sekarang Israel sudah berdiri ya sebagai negara, namun perdamaian yang nyata akan terjadi jika Palestina juga berdiri sebagai negara dan juga mereka saling mengakui lah secara berkesampingan. Jadi teman-teman jangan kaget gitu ya bahwa sebenarnya Indonesia itu pro normalisasi gitu, pro normalisasi, tapi normalisasinya pasca perdamaian tercapai gitu. Silakan aja teman-teman kalau lihat transkrip wawancara dengan Presiden Soeharto dan presiden-presiden setelah Soeharto. Kalau Soekarno saya kurang tahu ya, posisi dia kayaknya masih belum siap lah untuk two-state solution. Tapi Soeharto ke atas itu ya udah ya, kalau misalnya Israel memperdamai ya kami siap mengakui Israel gitulah, kira-kira begitu. Nah, bedanya kalau Amerika Serikat itu dengan perjanjian Oslo itu, ini saya bacakan ya poin-poinnya ya. Basically adalah di perjanjian Oslo tersebut tahun 1993, Palestina gitu ya yang diwakili oleh PLO, sebuah organisasi yang telah bertahun-tahun berjuang melalui senjata, itu menyetujui untuk melepaskan senjatanya, ya kan, dan mengakui Israel sebagai negara. Timbal baliknya apa? Israel nggak bilang bahwa oke, kami mengakui Palestina berdiri sebagai negara. Enggak, Israel cuma bilang bahwa kami mengakui PLO sebagai perwakilan resmi dari Palestina, begitu. Jadi tidak ada komitmen terhadap solusi dua negara. Oslo cuma bilang bahwa di suatu saat ketika kondisinya kondusif, kita akan menyetujui dan memberikan ruang untuk kemerdekaan Palestina. Namun tentunya hingga hari ini tidak terjadi ya. Pasca Oslo tersebut berdirilah yang disebut dengan Otoritas Palestina, yang sekarang presidennya itu Mahmud Abbas. Ini emang agak kocak ya. Jadi dia tuh kayak negara tapi bukan negara gitu loh. Jadi mereka punya presiden, mereka punya perwakilan di PBB, tapi dia tidak punya kedaulatan penuh gitu. Analoginya itu memang Oslo itu seperti seakan-akan perjuangan Palestina itu dipaksa untuk meninggalkan senjatanya dan jadinya malah masuk ke dalam perjanjian palsu yang nggak pernah tersampaikan janjinya gitu. Ini ya, saya mau kasih gambaran. Boleh kasih tahu nggak berapa menit lagi saya kasih waktunya? 5 menit lagi, Bang. 5 menit lagi ya. Ini harusnya bisa selesai sih 5 menit lagi. Jadi pasca Oslo tersebut
tepi barat yang awalnya full dikontrol Israel kan ya, awalnya dikontrol Israel secara penuh, itu dibagi menjadi 3 wilayah ya. Ada area A, ya kan, area A itu yang warna kuning. Yang warna kuning itu baik administrasi maupun keamanan oleh Palestina. Area B itu administrasi oleh Palestina, keamanan oleh Israel, yang warna oranye. Dan yang warna biru itu semuanya masih full dari kontrol Israel. Nah, ini sebelah kanan itu ada tanda ya. Jadi the road leads to Palestinian village, the entrance for Israeli citizens is dangerous. Jadi di perbatasan-perbatasan area A ini yang dikontrol penuh oleh Palestina itu nanti ada kayak macam orang Israel nggak boleh masuk lah kira-kira gitu. Jadi itu hanya boleh orang Palestina. Nah, yang menarik ya dari Oslo itu, kalau saya kasih analoginya ya, Israel itu memberikan Palestina otoritas Palestina wilayah kecil yaitu area A, silakan kamu bebas berkontrol di situ, tapi wilayah-wilayah lain kami yang urus. Mereka juga bilang melakukan semacam kerjasama gitu ya, kerjasama dengan pemerintah Palestina agar tidak ada kerusuhan gitu, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada teroris yang menyerang kami, kira-kira kayak gitu ya. Tapi harusnya itu kan dengan tersebut Israel bisa memberikan janjinya yaitu kemerdekaan bagi Palestina, tapi itu tidak disampaikan. Analoginya tuh kayak gini kawan-kawan. Jadi berbeda dengan kasus penjajahan Eropa lainnya, menjajah Palestina itu sebenarnya nggak terlalu menguntungkan buat Israel secara ekonomis gitu. Berbeda ketika Belanda menjajah Indonesia, semakin luas wilayah dijajah, semakin senang, semakin kaya dirinya gitu. Tapi di Palestina enggak gitu. Justru malah semakin banyak luas yang ia jajah, semakin besar bebannya gitu. Karena semakin besar kemungkinan ada kerusuhan, dan ini bukan hal yang murah ya. Untuk menaruh militer untuk menjaga perbatasan-perbatasan itu kan butuh budget yang sangat besar gitu. Jadi jangan dianggap semakin besar wilayah yang ya Israel jajah tuh dia jadi semakin aman atau jadi semakin kaya gitu. Sebenarnya enggak. Dan dengan Oslo ini Israel enak banget gitu, tinggal bilang ke otoritas Palestina, kamulah yang ngurus keamanan gitu. Jadi kayak istilahnya ngebayar otoritas Palestina untuk ngurusin masalah keamanan, tapi nanti kedaulatannya nggak kunjung diberikan. Jadi ini it's such a disgrace and shame ya to the Palestinian people. Ini saya skip aja. Nah, ini 2 slide terakhir ya yang bikin saya bahas. Jadi tantangan buat Biden sebenarnya ya, dan ini sangat berbahaya sebenarnya dengan kehadiran Trump itu adalah karena Trump is just so extreme sehingga hal-hal yang awalnya itu kita anggap sebagai tabu itu menjadi hal yang normal gitu loh. Dan ini dirangkum dengan baik di sebuah konsep yang disebut dengan Overton window. Jadi semisal pasca sebelum Trump nih, yang normal ya, sesuatu yang dianggap diterima oleh publik Amerika itu ada di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini. Nah di masa Trump itu dia menggeser standar apa yang dianggap sebagai normal itu sangat ke kanan, sangat pro Israel, sangat pro Zionisme Kristen dan sebagainya. Yang awalnya unthinkable ya kan, dia menjadi the new policy ya, the new normal gitu. Sehingga Biden ya kan, Biden nanti kalaupun nggak terlalu pro Palestina amat ya, yang sebelah kiri gitu ya, itu masih bisa diterima gitu karena standarnya udah digeser banget ke kanan, kira-kira seperti itu. Jadi Biden nggak terlalu merasa butuh untuk terlalu Palestina karena buat apa, standarnya udah berada di sebelah kanan gitu. Dan ini terbukti bahwa Biden bilang bahwa kalau saya terpilih saya tidak akan mengembalikan kedubes Amerika ke Tel Aviv gitu. Dia bilang ya saya nggak setuju sebenarnya kedubes Amerika pindah ke Yerusalem, itu bukan hal yang baik, tapi sudah terlanjur dipindahkan. Jadi saya tidak akan mengembalikannya ke Tel Aviv. So there's a lot of things that happen yang memiliki pola yang sama, ya kan? Hal yang tidak terpikir menjadi hal yang normal baru. The new normal, I think you may be bored with this term, but it's actually true. With Trump kita punya the new normal yang sangat berbahaya bagi kepentingan Palestina secara khusus dan juga dunia Islam secara umum. Baik, begitu saja mungkin dari saya. Kalau teman-teman, mohon maaf ini nggak terlalu terstruktur presentasinya, tapi semoga teman-teman bisa banyak mengambil manfaat. Kalau teman-teman merasa yang saya sampaikan itu banyak
pelajaran yang bisa diambil, teman-teman bisa mendapatkan konten-konten dan ilmu-ilmu yang serupa di Instagram @haifa.institute yang saya dan kawan-kawan ampu ya. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat banyak dari platform media tersebut. Baik, itu jadi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Gilang, tadi pembahasan yang sangat menarik juga ya, yang tadi telah dipaparkan bagaimana kemudian kita Biden nanti kemungkinan juga tidak pro Palestina banget begitu kira-kira, dan kemungkinan bakal back to business as usual gitu kira-kira. Nah, ini sudah ada 3 pertanyaan yang telah sampai ke saya, mungkin kita bakal diskusikan satu persatu begitu ya. Ini satu masing-masing pertanyaan untuk masing-masing pembicara, kemudian nanti satu pertanyaan untuk kedua pembicara begitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ada dari Kak David dari UNER untuk Bang Taufik Akbar. Izin bertanya Bang, apakah demokrasi ini mesra terhadap Muslim? Sependek pengetahuan saya, banyak partai Demokrat ini melanjutkan invasi di Timur Tengah berlanjutan dengan Arab Spring, sedangkan Republik ini malah terang-terangan melawan Islam, baik embargo maupun pengalihan keuangan dengan negara Islam. Apakah dalam hal ini pilihan Islam di Amerika berlanjut ke Partai Demokrat yang menjadi Islam sebagai menjadikan Islam sebagai kambing hitam terorisme, atau memilih ke Republik yang jelas melawan Islam, baik perkataan maupun fisik begitu. Nah, ini mungkin kepada Bang Taufik bisa menanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Mas David ya tadi ya? Ya. Ya, saya coba mencoba menjawab. Sedikit gambaran ya. Jadi sebenarnya Partai Demokrat itu tidak harmonis banget, jadi kayak gitu. Jadi belum tentu dia harmonis dengan masyarakat Islam yang ada di Amerika, juga ikut harmonis dengan negara-negara Islam yang ada di negara-negara Islam seperti itu yang ada di Afghanistan dan sebagainya. Ini terbukti dari bisa kita lihat dari tokoh-tokoh politiknya ya. Jadi ketika kalau Ronald Reagan ada perang di Lebanon, Libya, kemudian yang paling kentara itu ketika zamannya Bill Clinton, itu ada perang Kurdi di Turki, perbatasan Irak, Iran dan sebagainya. Kemudian ada di zamannya George Bush yang pertama ada Kashmir, Teluk, perang Teluk, Somalia dan Bosnia dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari Partai Demokrat atau Republik itu terhadap kebijakan luar negerinya di negara-negara Islam tersebut itu tidak bergantung kepada keharmonisannya mereka dengan adanya Partai Demokrat atau Republik seperti itu. Memang kebanyakan Republik itu sering melakukan perang kepada negara-negara Islam. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah sedikit lebih harmonis itu adalah mereka sedikit dari preferensi dengan Barack Obama ketika Barack Obama menjadi presiden, kemudian ketika Bill Clinton itu mencoba mengakomodir kedua belah pihak Israel dan Palestina. Nah, itu bisa dilihat memang Demokrat itu sedikit cenderung lebih mesra dengan kelompok-kelompok Islam, meskipun kebijakan luar negerinya itu lebih penting, namun secara individu, secara aktornya mereka agak lebih dekat seperti itu. Jadi memang tidak bisa dikatakan secara partai itu tidak memungkinkan, atau ketika Partai Demokrat memimpin tidak memungkinkan mereka tidak menyerang negara Islam, tidak. Karena memang dari sejarah baik Republik maupun Demokrat mereka punya fakta pernah menyerang negara-negara Islam, baik itu karena invasi atau dengan karena global war on terror seperti itu. Tapi politisi Demokrat maupun Republik tadi mereka cenderung punya prevalensi harmonis atau tidak harmonisnya di dalam negerinya mereka sendiri terhadap penduduk Islamnya sendiri seperti itu. Sehingga memang
seperti Mas Gilang ceritakan tadi, mereka harus memilih dua evil nih kan. Jadi mau Trump itu jahat juga, Biden juga jahat, ya sedikit jahat aja yang dipilih seperti itu, yang sedikit lah seperti itu. Tapi ya memang dua-duanya jahat terhadap Islam seperti itu. Terima kasih. Baik, begitu tanggapannya. Jadi masih ada juga kemungkinan gitu ya dari partai manapun untuk kemudian menyerang negara-negara Islam gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk hal itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya untuk Bang Gilang, ini dari Tika UGM, izin bertanya seperti untuk pemateri kedua, saya ingin bertanya berhubungan dengan democratic peace theory. Amerika yang memiliki hegemoni terhadap banyak negara, apakah memiliki upaya untuk menginternalisasi konsep demokrasi di negara-negara Timur Tengah dengan tujuan untuk menciptakan stabilisasi di kawasan tersebut dan berpotensi mereduksi konflik. Nah, untuk Bang Gilang, boleh langsung ditanggapi. Iya, ini menarik ya, democratic peace theory. Saya sendiri juga belum menentukan sikap nih, ini teori yang bisa dijadikan hujah atau tidak. Tapi memang kalau dari sejarah ya, dua negara yang demokratis itu cenderung untuk tidak menyerang sesama gitu kan, kira-kira argumennya demikian. Dan ya aku rasa sih tentu pasti ada aspek ini ya, Amerika punya aspek kebanggaan identitasnya sebagai negara demokrasi, dan tentu kalau dari konstituen politiknya akan senang, ada banyak yang senang jika negara-negara di luar sana itu juga bisa mengadopsi sistem yang sama dengan Amerika, itu sistem demokrasi itu sendiri. Tapi pada praktiknya ya saya rasa sangat real politik ya. Jadi sering banget Amerika mendukung rezim yang nggak demokratis tapi mementingkan its national interest gitu. Ini tentu paling gamblang dan nyata ketika Perang Dingin, itu jelas. Kayak di Amerika Latin gitu kan, or to certain extent bahkan Soeharto di negara kita sendiri. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu kentara ya, tapi saya rasa Amerika Serikat itu tidak mensyaratkan mesti harus demokrasi lantas jadi lantas jadi kawannya gitu yang perlu didukung secara full. Kayak contoh inilah, contoh tiba-tiba gitu Israel mesra banget sama UAE, Uni Emirat Arab, ya, terus kayak muji-muji Uni Emirat Arab. Padahal kayak kalaupun mau mesraan sama negara Arab ya kalau mau yang lebih demokratis ya let's say Kuwait gitu atau Tunisia misal. Ini malah mesraannya sama Uni Emirat Arab yang jelas-jelas sangat otoriter. So I think demokrasi memang menjadi gula yang manis untuk ditaburkan gitu ya, untuk segala kebijakan-kebijakan politik yang hendak diambil. Cuman saya rasa nanti pondasinya itu tetap seberapa jauh kepentingan nasional, terutama dari segi militer dan ekonomi dari Amerika Serikat itu sendiri dapat dicapai. Baik, terima kasih banyak Bang Gilang. Jadi ya demokrasi memang menjadi penggula yang manis untuk ditaburkan mengenai kebijakan politik yang diambil. Itu kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini juga pertanyaan yang menarik untuk kedua pembicara. Seperti yang telah dipaparkan tadi mengenai ya kebijakan Trump dan kemudian bagaimana Biden itu memimpin ke depannya. Trump cenderung memiliki tensi tinggi terhadap beberapa etnis dan kelompok Islam begitu. Dan inisiasi Biden dalam memimpin jadi Trump cenderung memiliki tensi tinggi terhadap beberapa etnis dan kelompok serta inisiasi Biden dalam memimpin Amerika. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda dari Trump maupun Biden. Nah, penanya tertarik begitu dengan hubungan antara Amerika dengan Timur Tengah mengenai bagaimana kemudian Biden dalam merespon normalisasi Arab Israel. Nah, ini mungkin dari Bang Gilang terlebih dahulu. Ya, jadi Biden is a Zionist basically. Like he proudly say he's a Zionist. Jadi let's be clear about that. Jadi tentu bagi seorang Zionis ya melihat normalisasi itu adalah hal yang baik gitu ya. Ini menunjukkan justru malah jadi argumen gitu loh. Oh,
ternyata bener ya saya dukung Israel, ternyata Israel memang cinta damai gitu kan. Yang awalnya mungkin pas masa-masa ketika Israel nyerang Gaza gitu kan, kayaknya jadi ada kayak konflik batin. Ini beneran nggak sih? Tepat nggak sih saya mendukung Israel? Benar nggak sih Israel itu negara demokratis? Benar nggak sih tentara Israel itu adalah tentara yang paling moral di Timur Tengah? Ketika ada semacam kayak krisis kepercayaan tersebut, normalisasi itu memberi semacam angin segar gitu ya. Oh, ternyata Israel itu bukan anti Arab gitu. Memang masalahnya orang Palestinanya aja yang nggak pingin berbagi wilayahnya gitu kan. Pokoknya orang-orang Demokrat, saya rasa mayoritas itu menyambut normalisasi sebagai hal yang baik. Tapi lantas sejauh mana, tentunya kalau dari perspektif orang-orang umat Muslim gitu ya, bahwa normalisasi itu semacam pengkhianatan gitu ya. Dengan kamu memberikan normalisasi di awal, Israel semakin tidak ada apa ya, kayak normalisasi itu kan sesuatu yang Israel tuh mupeng banget gitu loh. Kayak bener-bener normalisasi itu adalah sesuatu yang dia sangat inginkan gitu. Lah, ini sesuatu hal yang sangat mahal kamu berikan begitu saja tanpa ada syarat. Semisal memberikan tentunya menghapuskan pendudukan militer, membiarkan Palestina mendapatkan kemerdekaannya dan sebagainya. Jadi seperti itu sih. Nggak tahu nih, saya menjawab pertanyaannya secara penuh atau tidak, tapi itu komentar saya. Baik, terima kasih Bang Gilang atas jawabannya. Mungkin dari Bang Taufik ingin menanggapi terkait normalisasi begitu. Bisa diulang sedikit pertanyaannya itu awalnya gimana? Ya, kalau tadi yang disampaikan kepada saya, bagaimana Biden dalam merespon normalisasi Arab Israel, gitu. Atau mungkin juga konflik negara lain. Oke. Jadi memang dalam halo. Iya. Salah satu kebijakan luar negerinya Biden tersebut adalah sungguh sangat sangat diplomatis lah bisa kita bilang. Satu sisi dia ingin mengakhiri perang atau konflik di Timur Tengah yang sampai saat ini itu yang sering terjadi yaitu Israel dengan Palestina. Namun di satu sisi dia terkungkung dengan harus menjaga memproteksi Israel dari serangan-serangan negara-negara yang ada di sekelilingnya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah, kita agak ke belakang sedikit, paling tidak Demokrat atau di sini Biden, mereka mungkin mendukung salah satu faksi yang ada di Palestina, misalnya yang lebih bisa diajak kerjasama yaitu Fatah misalnya seperti itu. Jadi kalau Trump mungkin dua-duanya nggak mau diajak kerjasama seperti itu. Nah, namun di satu sisi hal seperti ini bagi Israel juga tidak diuntungkan 100% seperti itu. Karena apa? Lagi-lagi memang perjanjian Truman itu yang konstitusi atau perjanjian di mana Amerika Serikat berkewajiban untuk melindungi keutuhan wilayah, kedaulatan dan sebagainya, dan masyarakat dan orang-orang yang di dalamnya, orang Israel tersebut dari baik itu dari PLO maupun dari negara-negara Islam yang tidak senang dengan adanya Israel di Timur Tengah. Jadi ini cukup sulit bagi Biden atau bagi Demokrat itu. Paling tidak strategi yang paling mampu dijalankan adalah setidaknya mendekati partai yang ada di Palestina untuk tidak sering melancarkan serangan-serangan roket. Paling tidak hal-hal seperti itulah. Paling tidak mereka bisa menjalankan low intensity war seperti itu. Jadi konfliknya kecil, betul, tidak besar seperti yang dijalankan oleh partai-partai Republik. Baik, terima kasih banyak Bang Taufik. Nah, karena waktu sudah menginjak di Indonesia 17:16 dan menjelang maghrib begitu ya. Mungkin terakhir, mohon maaf pertanyaannya kita tutup untuk sore kali ini. Mungkin langsung kita menuju ke closing statement saja.
kepada kedua pembicara. Mungkin dari Bang Taufik terlebih dahulu, closing statement terkait topik kita sore hari ini, Amerika, kemenangan Joe Biden, dan Islam sebuah pertanda baik. Nah, mungkin dari Bang Taufik bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi closing statement dari saya, sesuai dengan judul ya, apakah itu pertanda baik atau pertanda baik? Menurut persepsi saya, hal tersebut pertanda baik bagi Muslim yang ada di Amerika Serikat, seperti itu, di mana mereka yang sudah menjadi warga negara, sudah menjadi komunitas bagi Amerika Serikat sendiri, seperti itu. Jadi bagaimana kabar anginnya, bahwasannya itu dengan tidak ada diskriminasi, kemudian mendekati tokoh-tokoh Islam, kemudian narasi terhadap Islam yang lebih baik, seperti itu. Namun satu sisi, dengan terpilihnya Biden, belum tentu, lagi-lagi ya, belum tentu negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, maupun yang ada di Afrika akan jauh terlibat pada konflik kepentingan Amerika Serikat di regional-regional tersebut. Meskipun dari banyak webinar, dari banyak literatur, hal yang paling besar dihadapi Amerika Serikat saat ini bukan lagi kelompok Islamis, bukan lagi gerakan-gerakan teroris, tetapi adalah kebangkitannya China, seperti itu. Jadi fokus beratnya mereka itu ada di Laut Cina Selatan atau Indo-Pasifik, gitu. Selain itu, Biden juga harus memfokuskan diri dengan utang yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Jadi pemerintah Amerika Serikat utangnya sangat besar, jadi sangat sedikit kemungkinan untuk mereka mendeploy tentara besar-besaran lagi di wilayah-wilayah yang akan berpotensi konflik seperti itu. Jadi ini merupakan pertimbangan-pertimbangan yang berat bagi Biden. Tapi untuk masyarakat Islam di Amerika Serikat, saya doakan semoga benar-benar terlaksana, terimplementasi apa yang dikatakan kampanye Biden selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Taufik Akbar. Langsung saja kepada Bang Gilang, bisa memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih moderator. Pertama saya sangat sepakat dengan yang pengamatan yang tadi disampaikan Mas Taufik. Kalau dari sisi saya sendiri, komentarnya terfokus ke topik yang tadi saya bawa ya, tentang konflik Israel-Palestina. Saya rasa semakin ke sini menjadi semakin jelas bahwa pertempuran, medan juang untuk perjuangan Palestina itu bahkan mungkin lebih dari setengahnya tuh bukan ada di tanah Israel Palestina itu sendiri gitu, tapi di ruang-ruang perdebatan dan juga gedung-gedung pemerintahan di Amerika Serikat. Tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, pejuang-pejuang Palestina itu seakan-akan sudah kalah perang sebelum mulai berjuang gitu, karena lobby-lobby Zionis dan juga sentimen pro Israel itu udah kadung punya kekuatan di Amerika Serikat gitu. Jadi seakan-akan saya baca beberapa literatur bahwa diplomat-diplomat Palestina itu salah strategi gitu, mengeluarkan energinya full untuk mendapat solidaritas bangsa-bangsa Arab dan Muslim, tapi lupa bahwa pada realita hari ini ya memang cukup sedih sih, bahwa memang superpower hari ini bukan Kekhalifahan Utsmani gitu kan, bukan negara Islam, tapi superpower-nya adalah Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa naif terhadap fakta tersebut. Maka kalau closing statement saya dan juga pesan saya, di samping kewajiban kita untuk mempelajari ya isu ini sebagai umat Muslim, kita harus mendaras ya kan, mengapa sih isu ini penting sebagai kita sebagai umat Islam, dan juga kita menumbuhkan solidaritas yang kuat di tengah-tengah komunitas kita di Indonesia. Kita juga jangan buta-buta amat gitu terhadap apa yang terjadi di kancah perjuangan di barat sana gitu. Karena ini perjuangannya tuh harus berjalan berdampingan gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa
keberhasilan untuk menyelesaikan konflik di Palestina itu nggak bisa muncul dari dari sisi kita sendiri, dari umat Muslim sendiri, tapi juga memang kita harus siap untuk bekerja sama menyelesaikan konflik ini dalam framework kemanusiaan ya, dalam framework kemanusiaan, sehingga bisa semakin banyak dukungan yang diambil untuk menyelesaikan konflik ini. Dan harusnya ini bukan hal yang baru, bukan hal yang sulit gitu. It's quite obvious bahwa ini kita kemanusiaan itu adalah framework yang sudah lebih dari cukup untuk menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina. Hanya saja mungkin kita masih belum terlalu mahir untuk memakai alat-alat yang dapat kita gunakan untuk memenangkan perjuangan di dua sisi ini. Itu aja sih paling dari saya. Terima kasih banyak Bang Gilang, luar biasa kedua pemateri kita di sore hari ini membahas mengenai judul yang cukup menarik gitu. Amerika kemenangan Joe Biden, Islam apakah sebuah pertanda baik? Izin saya memberikan sedikit kesimpulan begitu ya. Kalau tadi ya masih ada juga kemungkinan terhadap hal-hal buruk ke Islam dan negara-negara Islam itu sendiri gitu. Kemudian Trump juga telah menggeser sesuatu tabu kemudian jadi sesuatu yang normal, dan ini menjadi tantangan Biden dalam memimpin Amerika itu sendiri. Nah, kemudian peran kita begitu ya, di samping kewajiban kita mempelajari isu ini, nah kita juga harus menumbuhkan solidaritas yang kuat dan jangan buta-buta amat begitu ya terkait dengan isu dan konflik yang ada di barat sana, karena perjuangan itu harus berjalan berdampingan. Nah, mungkin itu saja diskusi kita sore hari ini. Saya moderator izin undur diri, mohon maaf apabila ada salah. Sekian, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti diskusi hingga akhir ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah alaikum jami'an, khususnya kepada dua pembicara yang tabarakallah super banget pada sore hari ini. Ada Kak Taufik Akbar sama Kak Gilang Lukman yang Masya Allah terima kasih banget sudah mau hadir ya untuk mengisi acara kita pada sore hari ini kayak gitu. Dan juga terima kasih kepada Kak Raditya Yoga yang tabarakallah juga telah memandu acara ini sehingga acaranya berjalan dengan sangat kondusif. Kemudian tadi kan ya, kita bilang kalau pembicara pertama itu bakal dapat door prize, dan alhamdulillah kita sudah dapat pemenangnya yang door prize ini. Insya Allah speaker Bluetooth ya, speaker Bluetooth. Ini jujur aja ini tuh merupakan salah satu amanah dari salah satu pembicara sebelumnya. Nah itu ketika saya COD-nan door prize ya, COD-nan door prize sama beliau tuh titip ini speaker ini nanti diserahin panitia nanti bagi gimana. Nah, kemudian kita memutuskan untuk sebagai door prize pada acara grand closing ngaji budaya hari ini gitu. Dan selamat kepada Kak Muhammad David Nur Fauzi Rahmat dari UNAIR yang tabarakallah memenangkan speaker Bluetooth ini. Oke, Masya Allah. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian sebagai informasi, ini adalah grand closing dari ngaji budaya yang tadi secara singkatnya dan lengkapnya sudah dijelaskan oleh Kak Moderator, Kak Yoga, tentang ngaji budaya itu merupakan kajian yang diadakan oleh Lembaga Kegiatan Islam Fakultas Ilmu dan Sosial Fisik atau Fisik UNS yang pada periode tahun 2020 ini diadakan sebanyak 8 kali, dan ini yang ke-8 dan merupakan sekaligus grand closing kayak gitu. Dan sebelum kami MC undur diri, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa patah kata. Isu Islam Amerika seolah sudah menjadi isu yang senja namun tampaknya berbeda. Dari dulu sampai sekarang masih saja menjadi topik utama. Hal ini tidaklah lain karena fitnah yang semakin merajalela. Dimulai dari hal yang sederhana sampai puncaknya tragedi WTC 9 September yang sangat masyhur di dunia. Upaya-upaya para musuh Allah untuk memojokkan Islam tampaknya begitu terstruktur tanpa kenal dosa. Lalu apa sebenarnya salah kita diserang terus-menerus dengan rasa biasa saja? Apalagi ketika Trump berkuasa, terlihat kebencian terhadap Islam berada pada puncaknya. Namun kemarin Joe Biden baru saja menang menjadi Raja Rimba, sekilas tampak agak membela kita, namun tampaknya hanya pencitraan semata. Kami di sini Marinda Talafar Simajid yang diamanahkan sebagai MC mohon undur diri apabila ada kesalahan kata.
Kami mohon maaf dan semua kebenarannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebelum kita close, ini ada sesi foto dulu ya. So buat para peserta dan pembicara dan semuanya ya di sini mohon untuk on cam karena kita bakal sesi foto bareng. Oke. Silahkan yang belum on kamera bisa buka ya. Teman-teman silahkan on kamera, kita foto sebentar ya untuk dokumentasi. Ya, karena hanya bisa dokumentasi lewat Zoom, kita akan memaksimalkan gitu. Yuk, biar segera yuk. Ya, karena di sini juga menjelang maghrib gitu ya. Oke, yuk yang bisa on cam, langsung on cam saja. Ya. Baik, langsung saja ya, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman dan spesial juga kepada kedua. Oke, langsung aja kita tutup acara pada sore ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Kami undur diri dan cheerio. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Taufik, Bang Gilang. Boleh untuk meninggalkan room. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Semoga berkah ilmunya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.